Mari kita berdoa. Tuhan, betapa kami rindu boleh mengalami kehadiran-Mu. Tuhan Bapa yang setia, yang begitu mengasihi setiap kami. Bahwa kami boleh mengalami betapa ajaibnya hidup bersama-Mu, mengalami kehadiran-Mu, melalui penyertaan-Mu, dan anugerah-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dan seumur kehidupan kami. Saatnya juga Tuhan kami kembali merenungkan firman-Mu. Kami sungguh rindu Tuhan, Kau sekali lagi menyapa setiap kami secara pribadi. Kau mengenal kami apa adanya, Kau kenal kami dengan sempurna. Biar saat ini kembali Kau menyapa kami sesuai dengan kebutuhan kami. Tuhan sertai setiap kami masing-masing berkati untuk sepenuhnya. Kiranya Tuhan yang dipermuliakan di tengah kami. Hendakan doa yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang begitu mengasihi kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak sekalian. Selamat siang Bapak Saudara sekalian. Selamat pagi ya, pagi ke siang. Saudara masih suasana tahun baru Imlek, maka saya ucapkan selamat tahun baru untuk setiap kita yang merayakannya. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Dan Tuhan menolong kita juga, hari ini kita bersyukur sudah sampai di bulan Februari. Nah Bapak sekalian, apa kita mulai ingat akan tema tahunan kita di tahun ini? Saudara masih ingat? Itu sepanjang Januari kita terus diingatkan adalah firman Tuhan itu pelita bagi kakiku. Nah tema hari ini juga berhubungan dengan tanggung jawab kita sebagai bagian dari keluarga besar GKI Palembang. Karena firman Tuhan menolong setiap kita boleh belajar juga daripada firman-Nya. Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, jadi pelaku daripada firman-Nya. Sebagai kisah pembuka, saya ceritakan satu kisah, hanya kisah sehari-hari saudara ya. Ada satu keluarga dengan anak yang banyak. Dia punya anak, ada 11 anak laki-laki, mereka tinggal di satu rumah yang besar gitu ya. Nah setiap anak diberikan sebuah kamar yang sangat besar. Nah setiap hari urusan makan, kebutuhan perawatan rumah, itu tanggung jawab siapa Bapak sekalian, ke rumah seperti itu. Kalau anak masih kecil pasti tanggung jawab orang tua Bapak sekalian. Tapi kemudian Bapak sekalian waktu anak-anak sudah bekerja, itu urusan siapa Bapak sekalian? Apa masih urusan orang tua? Atau mulai berbagi pada anak. Kemudian kemudian mereka anak-anak itu menikah, berkeluarga, masing-masing memiliki anak. Lalu mereka semua masih tinggal di rumah yang sama. Nah kalau sekarang setiap urusan makan, kebutuhan perawatan rumah itu yang sehari-hari, itu jadi tanggung jawab siapa Bapak sekalian? Apa masih urusan orang tua? Atau orang tua dan anak-anak? Lalu dibagi rata. Ya sekarang per orang bayar sekian di rumah. Kira-kira begitu nggak saudara sekalian? Bagaimana kalau penghasilan anak-anak itu berbeda satu sama lain? Apakah mau bagi-bagi rata Bapak sekalian? Itu satu keluarga Bapak sekalian ya. Nah kalau gereja bagaimana Bapak sekalian? Gereja bukan seperti bioskop. Nah sering kali orang membayangkan gereja seperti bioskop. Kalau bioskop apa? Kita datang, kita pilih mau nonton film apa gitu ya. Lalu kita datang, kita beli tiket dan harga tertentu. Sesuai dengan pilihan kita, mau kelas berapa gitu ya, tapi ada harga minimalnya. Lalu kita masuk, kita menonton, menikmati film yang luar biasa, lalu kita pulang, nggak ada urusan lagi sekalian. Lalu setelah itu apa? Kalau besok bioskopnya bocor, ada kerusakan, temboknya roboh, atau bahkan mungkin bioskopnya kemudian bangkrut, tutup. Kita nggak ada urusan kan, itu bukan urusan kita. Paling kita cari bioskop lain lagi aja buat sekalian kalau mau nonton, betul nggak saudara sekalian? Tapi apa gereja seperti itu saudara? Kalau kita mau belajar, gereja itu adalah satu keluarga rohani yang Tuhan berikan buat kita. Di mana setiap kita adalah anggota daripada keluarga besar itu. Lalu sebagai anggota keluarga besar itu, kalau begitu siapa yang bertanggung jawab untuk kelangsungan sebuah gereja? Jadi tanggung jawab siapa Bapak sekalian? Maka hari ini saya mengajak kita belajar daripada tuntunan firman Tuhan mengenai tanggung jawab kita. Sebagai umat Tuhan dalam menjaga agar gereja tetap menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, salah satu tanggung jawab kita adalah melalui persembahan kita. Maka mari Bapak sekalian kita belajar firman Tuhan dari kitab Maleakhi. Dan waktu yang singkat saya ajak kita belajar beberapa hal. Kita lihat dari Maleakhi pasal 1 ayat yang kedua. Lalu kemudian pasal 3 ayat 6 sampai 12. Maleakhi 1 ayat kedua kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku mengasihi kamu firman Tuhan, tapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Firman Tuhan mengatakan, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tapi kamu berkata, dan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Lalu kita baca bertanggapan ayat ke-6 sampai ke-12. Saya mulai ya. Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai 12.
bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Masih demikian bacaan firman Tuhan, berbahagia orang baca firman Tuhan, merenungkan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah Bapak sekalian, kalau kita baca latar belakang pada kitab Maleakhi adalah konteks waktu itu setelah mereka kembali dari pembuangan. Jadi kalau Bapak Ibu ikuti dari bulan Desember lalu kita belajar dari Yesaya misalnya gitu ya Bapak sekalian ya. Pasti saya satu masa dikatakan mereka ikut Tuhan, lalu kemudian mereka berontak sama Tuhan, banyak tidak setia kepada Tuhan, lalu kemudian Tuhan izinkan mereka masuk dalam pembuangan. Nah setelah di dalam pembuangan, kemudian Tuhan kembalikan mereka dari pembuangan. Nah kitab Maleakhi yang kita baca adalah waktu mereka kembali daripada pembuangan, konteksnya waktu itu. Mereka waktu itu kalau kita baca adalah semasa dengan Nehemia, dengan Hagai, dengan Zakaria. Nah waktu mereka kembali dari pembuangan, bait Allah yang kedua baru dibangun, waktu itu masa Esra. Atau Raja Kores yang agung waktu itu kalau Bapak Ibu baca dalam sejarahnya buat sekalian ya. Nah itu yang latar belakang pada kitab Maleakhi. Dan kitab Maleakhi itu kira-kira kitab yang hampir akhir ditulis di perjanjian lama. Karena setelah masa itu kemudian kira-kira 400 tahun kosong baru kemudian masa perjanjian baru. Jadi kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab, Maleakhi itu kitab yang penting di akhir sejarah perjanjian lama, setelah itu masa yang kosong, lalu kemudian masuk dalam perjanjian baru Bapak sekalian. Kemudian kelahiran Tuhan Yesus. Ada kurang lebih 400 tahun kekosongan itu. Nah Bapak sekalian, kitab Maleakhi punya keunikan. Atau keunikan kitab Maleakhi adalah isinya. Yaitu kitab Maleakhi adalah isinya bentuk percakapan dialog. Atau orang sebutnya sebagai dialektik. Gitu ya, dialektik itu Tuhan bicara, lalu jawabannya apa, lalu Tuhan jawab lagi. Kira-kira gitu ya, kayak orang-orang diskusi gitu ya. Segini, oh tapi bagaimana gini, lalu kemudian dijawab lagi sama Tuhan. Tadi kita baca misalnya di pertama kan, aku mengasihi kamu firman Tuhan. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Kira-kira gitu kan ya. Itu terus bentuknya dialog seperti itu. Maka Bapak sekalian waktu kita baca kitab Maleakhi, kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita salah ngertinya. Ini yang ngomong Tuhan atau lawan bicaranya kira-kira gitu. Lalu konteksnya bagaimana? Nah itu dalam Maleakhi Bapak sekalian. Nah, maka kita melihat secara singkat hari ini, saya mengajak kita lihat dua hal daripada kitab Maleakhi. Hal yang pertama dari Maleakhi pasal yang pertama. Kita melihat tadi dikatakan Tuhan itu mengasihi umatnya. Bapak sekalian, kalau kita perhatikan tadi di ayat 1, Maleakhi 1 ayat 2 dikatakan, aku mengasihi kamu firman Tuhan, tapi kamu berkata cara bagaimana engkau mengasihi kami. Aku mengasihi kamu firman Tuhan. Nah Bapak sekalian, bagian ini kita melihat adalah Tuhan mengasihi umatnya. Tapi kadang-kadang kamu bertanya bagaimana engkau mengasihi kami. Pertama adalah Tuhan katakan adalah apa tadi? Hal yang pertama kita belajar hari ini adalah Tuhan mengasihi umatnya. Nah tadi ayat kitab Maleakhi ayat yang pertama Bapak sekalian kalau kita baca Maleakhi 1 ayat kedua. Ayat 1 adalah judulnya lalu dikatakan yang pertama kali Tuhan bukakan adalah apa? Aku mengasihi kamu firman Tuhan. Tapi kamu berkata dan cara bagaimana engkau mengasihi kami. Itu satu dialognya Bapak sekalian ya. Nah bagian ini aku mengasihi kamu
itu adalah sebenarnya bagian yang penting daripada kitab Maleakhi. Karena kalau waktu kita baca kitab Maleakhi, hal yang pertama kali Tuhan ungkapkan adalah apa? Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Bahasa aslinya itu kalau diterjemahkan, bisa diterjemahkan lebih jelas adalah aku selalu mengasihimu. Karena bentuknya adalah aku sudah melakukannya, tapi aku akan tetap mengasihi kamu. Jadi aku selalu mengasihi kamu. Aku mengasihimu. Itu isi hati Tuhan. Pertama kali Tuhan ungkapkan kepada umatnya di pembuka Maleakhi adalah aku mengasihi kamu. Jadi Tuhan katakan lihatlah hatiku. Aku adalah Tuhan yang mengasihi kamu. Tuhan yang mengasihi umatnya. Tapi kemudian waktu kita baca dalam konteks Maleakhi, ternyata apa yang Tuhan lakukan? Aku mengasihi kamu, ternyata yang Tuhan lakukan adalah apa? Teguran. Isinya banyak teguran, saudara. Tuhan menegur para imam, karena mereka tidak setia dikatakan dalam pelayanan mereka. Mereka dikatakan mempersembahkan roti yang cemar. Roti cemar itu roti yang udah nggak benar, saudara, roti yang tidak layak dipersembahkan. Mereka persembahkan binatang persembahan yang cacat, yang timpang, yang sakit, itu dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan dikatakan para imam itu membawa umat Tuhan malah untuk berbuat dosa. Bukan membawa umat Tuhan menjauh dari dosa. Lalu kemudian umat Israel waktu itu dikatakan ketidaksetiaan mereka dalam kehidupan mereka. Mereka tidak setia dalam pernikahan. Banyak perceraian terjadi waktu itu. Lalu kawin campur. Banyak terjadi mereka menikah dengan orang yang tidak seiman. Yang tidak percaya Tuhan. Lalu kemudian persepuluhan mereka abaikan. Itu yang Tuhan tegur, saudara. Tapi di mengawali semua, di awal Tuhan katakan adalah apa? Aku selalu mengasihi kamu. Baru kemudian Tuhan isinya adalah teguran-teguran kepada mereka. Nah, kita sampai di tadi langsung pasal ketiga, saudara, kan teguran banyak, saudara ya. Kita hari ini fokus pada pasal yang ketiga. Katakan bahwasanya dikatakan apa? Aku Tuhan tidak berubah. Aku selalu mengasihi kamu. Lalu kemudian Tuhan tekannya di pasal 3. Aku Tuhan tidak berubah. Aku tetap mengasihi kamu dan aku Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sebenarnya kalau saudara perhatikan Bani Yakub itu adalah satu lambang juga. Karena Yakub adalah orang, ya, di dalam sejarah Yakub adalah dia banyak berbuat dosa. Dia banyak menipu Tuhan. Itu Yakub, saudara ya. Maka dia ayat ke-7, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Aku tidak berubah, tapi kamu juga tidak berubah. Tidak berubahnya adalah apa? Tetap menyimpang, dikatakan. Kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Maka Tuhan katakan, kembalilah kepadaku, aku akan kembali kepadamu. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Nah tadi kembali dialog lagi kan, saudara kan ya. Tuhan bilang, iya kembali. Lalu ditanya lagi, cara bagaimana kami harus kembali? Kayak nantangin, saudara. Itu gaya bahasa di kitab Maleakhi itu ya. Dialog seperti isi hati Tuhan, lalu isi hati umat Tuhan ya kayak gitu kira-kira, saudara gitu ya. Lalu kemudian, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata juga, dan cara bagaimana kami menipu engkau? Dialog lagi, saudara kan. Lalu Tuhan katakan, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Jadi Tuhan tegur, ya Tuhan, bukan cuma 1-2 orang. Seluruh bangsa Israel Tuhan tegur. Tapi intinya dari semua adalah apa? Tuhan tidak berubah. Aku tetap mengasihi kamu. Tapi dikatakan, tapi aku tegur kamu. Mereka yang tidak berubah tetap menyimpang dari Tuhan. Dan Tuhan kata akibatnya kamu kena kutuk. Tapi kamu gak sadar. Kamu telah menipu Tuhan. Bahkan dalam bahasa aslinya sebenarnya menipu itu bisa berarti merampok gitu ya. Kamu merampok haknya Tuhan diambil. Itu bahasa aslinya lebih ke sana, saudara. Dan ya kamu seluruh bangsa. Ya saudara bayangkan itu yang Tuhan katakan. Tapi kemudian yang penting di sini adalah apa? Waktu Tuhan menegur mereka. Ayat ke-7. Kembalilah kepadaku. Maka aku akan kembali kepadamu. Kembalilah kepadaku, kata kembali itu adalah kata kembali atau bertobat atau ya berbalik. Kamu udah ke sana menyimpang, sekarang balik sama Tuhan, kembali lagi sama Tuhan. Karena Tuhan mengasihi engkau. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Nah sampai di sini Bapak sekalian, hal yang pertama yang perlu kita mengerti adalah apa? Tuhan itu mengasihi umatnya. Tuhan selalu mengasihi umatnya. Nah sadarkah juga kalau kita lihat dalam kehidupan kita hari ini, betapa Tuhan itu mengasihi kita. Saudara sadar apakah Tuhan mengasihi kita? Jika saat itu bangsa Israel dikasih oleh Tuhan, terlebih lagi kita hari ini. Karena bangsa Israel mengalami kebaikan Tuhan, kita jauh lebih mengalami lagi karena apa? Karya Kristus. Tuhan sudah datang mati untuk menebus dosa kita. Betapa kita jauh lebih dikasihi lagi alami kasih Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi kita. Dan tadi kita ingat ayat ke-6 dikatakan Tuhan katakan apa? Aku Tuhan
tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah, dia tetap mengasihi kita. Nah saat ini Bapak sekalian, apa keadaan kita hari ini? Apa yang sudah kita lakukan? Kadangkala kita mungkin berlaku tidak setia kepada Tuhan. Kadangkala kita menjauh daripada Tuhan, kita menyimpang daripada Tuhan. Kadangkala memberontak, jauh daripada Tuhan. Tapi satu hal hari ini firman Tuhan ingatkan kita adalah apa? Ingat, Tuhan selalu mengasihi kita. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap mengasihi kita. Maka bagian kita adalah kalau kita hari ini kita sujud daripada Tuhan. Mungkin badan kita ada di sini, tapi hati kita nggak ada, saudara, di tempat lain. Atau kita begitu jauh dari Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Tuhan katakan adalah tadi apa ya, ketujuh. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Kadang kalau orang waktu berbuat dosa, waktu gagal, jatuh, tinggalin Tuhan, takut sama Tuhan, hidup makin jauh dari Tuhan. Makin jauh dari Tuhan makin apa? Makin hancur, saudara. Harusnya waktu kita berbuat dosa, kita jatuh, kita gagal, datanglah sama Tuhan. Dan Tuhan katakan apa? Aku tidak pernah berubah mengasihi kamu. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Kita kembali mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kembali anugerah Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak pernah berubah mengasihi kita. Itu hal yang pertama yang saja kita boleh melihat dari firman Tuhan. Dalam konteks Maleaki, Tuhan katakan kembalilah kepada aku. Karena Tuhan mengasihi umatnya. Baru kita lihat langsung ke hal yang hari ini, saudara. Karena waktu kita pendek, saudara ya, kita nggak bisa belajar terlalu banyak. Saudara ya, saya langsung fokus. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Nah bagian ini apa, saudara? Waktu mereka kembali pada Tuhan, tadi kita lihat ayat ke-7, ya, dan kembali kepadaku akan kembali padamu. Lalu mereka tanya, dan cara bagaimana kami harus kembali? Tanyakan sama Tuhan kan, kayak nantang Tuhan, gimana cara kembalinya? Nah gitu ya. Nah Tuhan bilang, bolehkah manusia menipu Allah, atau dalam bahasa lain, terjemahan lain bisa merampok Tuhan, tapi kamu masih tanya, gimana ngerampoknya? Tuhan bilang, persembahkan persepuluhan dan persembahan khusus. Karena itulah kamu telah kena kutuk dikatakan. Lalu ayat ke-10 adalah apa? Tuhan tekankan. Kembalinya apa? Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Saudara, kembali kepada Tuhan, betul. Lalu gimana kembalinya? Ternyata hal yang pertama yang Tuhan minta adalah apa? Kembali sama Tuhan. Tuhan gimana kembalinya? Tuhan katakan, satu cara yang kamu bisa lakukan waktu kamu kembali pada Tuhan adalah apa yang Tuhan tuntut. Kembali menjalankan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Persembahan khusus itu adalah persembahan di luar perpuluhan, bisa persembahan lainnya, atau juga bisa berarti persembahan para orang Lewi waktu itu. Karena orang Lewi pun kalau terima persepuluhan, mereka harus persembahkan lagi sepersepuluhnya untuk imam gitu saudara ya. Itu yang ada waktu itu saudara ya. Tapi pertanyaan buat kita pasti bingung. Tuhan, saya kembali sama Tuhan, kenapa yang Tuhan minta uang? Apa Tuhan butuh uang? Kira-kira gitu ya, kayak nyogok gitu. Ayo kembali bayar gitu, bayar denda, kira-kira gitu ya. Apakah demikian? Bukan itu saudara. Kenapa Tuhan minta kembalikan persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan ya, bawa seluruh persembahan itu? Kenapa Tuhan minta itu? Saudara, karena ternyata uang itu sepanjang zaman sampai hari ini, itu adalah urusan hati. Uang, harta itu urusan hati. Alkitab mengatakan, Tuhan pernah mengatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Arah hati kita, perubahan hati kita, itu di hati kita apa yang menentukan? Siapa yang paling penting dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan, apakah harta, saudara? Kita lebih memilih taat sama Tuhan atau ikut kemauan sendiri? Ditentukan dari harta kita, saudara. Hari ini kalau jujur begitu kan? Saudara, harta kita siapa yang menentukan? Kita mau lebih taat sama Tuhan atau lebih pentingin harta, saudara? Waktu Tuhan katakan kembali pada aku, bawa persembahan kembali adalah apa? Tuhan ingin kembali, bangsa Israel ingat kembali arahkan hidup dia sama Tuhan. Apalagi latar belakang saat itu, mereka lebih sampai hari ini sama, saudara. Dulu itu orang paling penting adalah apa? Harta, panen berhasil, itu mereka cari terus kan, saudara. Kalau kita lihat zaman dulu kan, sampai mereka menyembah berhala segala macam supaya apa? Tanahnya subur, hartanya berlimpah-limpah gitu ya, panen berhasil, semua baik-baik. Itu yang terjadi. Sampai hari ini adalah apa? Banyak orang ingin apa? Ingin kaya kan? Ingin cari harta. Tapi Tuhan katakan adalah apa? Kembali sama Tuhan, yang pertama di baris adalah apa? Hatimu, di mana hatimu berada. Nah, Tuhan ingin hidup kita berpusat kepada Tuhan, bukan kepada uang atau harta. Kalau kita berani membawa persembahan sama Tuhan, kita mulai belajar adalah apa? Harta bukan utama lagi, tapi Tuhan yang utama. Aku belajar mengutamakan Tuhan, kembali ikut sama Tuhan. Tuhan ingin kita juga mengandalkan Dia, bukan kekuatan sendiri yang terbatas.
Sehingga waktu kita berhasil, kalau kita ngandalkan kekuatan sendiri, kita akan sombong. Wah, ini karena hasil hebat saya. Tapi waktu kita gagal, kita hancur, putus asa. Karena apa? Nggak ada sandaran apa-apa waktu gagal, hancur. Makanya saudara pernah baca mungkin ada orang begitu gagal bisa sampai bunuh diri. Karena apa? Kekuatan sendiri, saudara. Tapi Tuhan ingin kita belajar adalah mengandalkan Tuhan. Lalu Tuhan ingin kita bisa hidup tenang. Karena waktu kita percaya Tuhan, Tuhan katakan percayalah sama Tuhan, Tuhan memelihara. Tuhan yang memberkati. Di tengah dunia yang tidak menentu, masa depan yang tidak jelas, penuh bahaya segala macam, ada Tuhan. Di mana hatimu? Itulah yang Tuhan ajar kita belajar bahwa persembahan itu. Bahwa persembahan itu, supaya apa Tuhan katakan? Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Makanan di sini tentu yang pertama kita pasti ngerti secara fisik, saudara, makanan fisik. Karena waktu itu adalah apa? Di rumah Tuhan, waktu itu di bait Allah, itu ada kayak gudang, tempat penyimpanan gitu ya. Tempat rumah perbendaharaan disebutnya, saudara ya. Menyimpan makanan untuk siapa? Para orang Lewi dan para imam yang melayani. Supaya apa? Mereka bisa melayani dengan baik, mendukung kehidupan mereka. Jadi mereka bisa tenang melayani karena makanan tercukupi, kira-kira ya saudara, seperti itu. Lalu kemudian juga di hari raya tertentu, hari raya yang hari besar Yahudi, kadang-kadang mereka juga ada pesta kan saudara, sukacita bersama, mereka penuh syukur. Nah dalam kemeriahan pesta makan sukacita itu butuh makanan, saudara, makanan dari mana? Ya dari orang Israel yang membawa makanan itu kan, persembahan itu. Maka Tuhan katakan persembahan supaya apa? Ada persediaan makanan di rumahku. Persepuluhan bisa berbagi bentuk, saudara. Tapi yang kedua, makanan di rumahku juga bisa berarti adalah makanan rohani. Karena apa? Ada para imam dan orang Lewi yang bisa melayani. Kalau saat itu tidak ada makanan, para imam orang Lewi di mana? Waktu Maleakhi ditulis, waktu itu zaman Nehemia juga kira-kira saudara ya, Nehemia pernah pulang dikatakan itu kira-kira zamannya Maleakhi sama. Itu dikatakan di bait Allah para orang Lewi, imam itu nggak ada, sepi. Karena apa? Para orang Lewi dikatakan pada lari ke ladang, karena mereka butuh makan, saudara. Mereka pada kerja. Bayangkan orang Israel waktu datang bawa persembahan korban ke bait Allah, ingin menyembah Tuhan, ingin beribadah, ingin minta minta didoakan atau minta diampuni dosanya atau apapun, imamnya nggak ada, orang Lewinya nggak ada. Jadi bingung kan, saudara? Itu yang terjadi, saudara. Maka di balik ini adalah apa yang Tuhan mau ajarkan? Bahwa persembahyan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku supaya apa? Bait Allah, rumah Allah tetap bisa berjalan dengan baik, saudara. Kalau enggak bait Allah bisa tutup. Bait Allahnya ada, tapi enggak ada yang melayani, katakan. Tapi kalau dia ada persediaan makan di rumahku, engkau dapat beribadah, engkau bisa dekat sama Tuhan. Karena apa? Para imam, orang Lewi ada di sana yang melayani. Mereka bisa datang, ada orang imam dan orang Lewi yang bisa melayani. Karena ada makanan di sana. Lalu engkau bisa bersekutu dengan teman-teman saudara seiman, keluarga rohani, bangsa Israel dari mana-mana di hari-hari khusus. Merayakan satu hari raya besar Yahudi waktu itu. Ada rumah rohani bersama di sana. Itu yang terjadi, saudara. Nah mungkin pertanyaannya saudara hari ini seringkali orang bilang, ya tapi ini kan zaman dulu gitu ya, ini aturan untuk orang Yahudi bukan buat kita, itu namanya Taurat gitu ya. Nah dikatakan bahkan ada orang katakan persepuluhan sudah tidak perlu lagi persepuluhan karena apa? Itu Taurat sudah tidak jalan lagi. Hari ini kita bukan hidup di bawah Taurat. Nah saudara, Taurat itu apa sih sebenarnya? Taurat itu kalau kita lihat 10 hukum Musa. Lebih lengkap lagi Taurat itu sering dihubungkan dengan kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi seringkali juga orang sebut juga Taurat itu sekarang-kala dihubungkan dengan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama sudah selesai dikatakan. Sekarang zaman Perjanjian Baru. Sudah tidak berlaku lagi perjanjian lama. Ada yang sampai berani ngomong begitu, saudara. Sehingga katakan persembahan seperti ini nggak perlu lagi. Nah saudara, kalau kita belajar dari Alkitab, kita melihat harus dibedakan perjanjian lama itu. Yang pertama ada persembahan korban. Persembahan korban untuk penghapus dosa, itu jelas sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Maka surah Ibrani jelas, perjanjian baru dan Ibrani menjelaskan dengan jelas, itu sudah selesai. Karena dulu waktu mereka persembahan korban itu melambangkan pada Tuhan Yesus. Itu hanya lambang, nunjuk ke Tuhan Yesus kan. Nah setelah Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita, persembahan korban sudah selesai. Korban sempurna sudah ada, kita sudah diampuni dosa kita. Jadi persembahan itu sudah betul-betul tidak perlu dilakukan lagi. Tapi dalam Alkitab perjanjian lama kita melihat banyak peraturan yang berhubungan dengan moral, dengan kebenaran. Itu tetap berlaku, saudara. Bahkan kemudian kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, Tuhan justru singkapkan esensinya. Jangan kamu dikatakan membunuh, dikatakan. Tuhan katakan kalau kamu benci orang, hatimu sendiri kamu sudah bunuh dia. Berarti adalah apa yang Tuhan lihat?
Lihat sampai dalamnya sekali, bukan cuma luarnya. Kalau perjalanan lama orang kira luarnya, jangan ini yang kelihatan. Tuhan bilang enggak, yang benar adalah apa? Sampai dalamnya benar enggak? Berarti Tuhan tekankan adalah apa? Esensinya. Apakah itu berarti dihapus kebenaran itu? Enggak. Bahkan Tuhan katakan yang sebenar-benarnya adalah itu harus dari hati, bukan cuma luar. Itu jauh lebih dalam, saudara. Lalu kemudian hal budaya. Kalau budaya Yahudi jelas kita lihat konteksnya. Waktu zaman dulu, beda zaman, ya tentu nggak harus kita ikuti, saudara. Zaman berbeda, sesuai dengan budaya. Tapi kita bisa melihat prinsip-prinsip yang baik di balik itu, saudara, gitu kan. Prinsip yang baik. Bagaimana sikap dengan pembantu, bisa dengan buruh zaman dulu, dengan budak. Nah itu kan prinsip-prinsip yang baik kita bisa ambil, misalnya berbagai cara dengan bertetangga atau apapun, Alkitab berikan contoh-contoh yang baik, saudara. Nah, saudara, jadi Taurat itu masih berlaku enggak? Saudara, yang paling penting Taurat itu masih berlaku adalah apa? Ingat perkataan Tuhan Yesus. Waktu orang ditanya, apa inti daripada Taurat? Tuhan katakan adalah apa? Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung adalah apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Lalu kemudian mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi inti daripada semua adalah apa? Mengasihi Tuhan dan sesama. Itu inti daripada Taurat. Nah kalau orang katakan Taurat sudah tidak berlaku, apakah hari ini orang nggak usah mengasihi lagi? Enggak kan, saudara? Justru Tuhan tekankan harus mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi Taurat masih berlaku enggak? Esensinya masih jelas. Mengasihi sesama, mengasihi Tuhan dan sesama itu tidak pernah dihapus, saudara. Itu yang pertama. Karena saya dengar-dengar ada orang gitu, ini Taurat sudah tidak berlaku. Esensinya masih, saudara, mengasihi Tuhan. Orang berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, apakah itu salah? Yang kedua, saudara. Dulu orang bawa persembahan itu ke bait Allah, betul nggak, saudara? Persembahan persepuluhan itu kan ke rumah perbendaharaan di bait Allahnya ada. Tapi tahun 70 bait Allah itu dihancurkan. Nah setelah hancur, orang masih ke bait Allah nggak? Enggak. Maka hari ini orang Yahudi masih berikan persembahan persepuluhan nggak? Enggak. Kalau kita bilang, orang Yahudi aja nggak persembahan persepuluhan, kenapa orang Kristen harus persembahan persepuluhan? Kita nggak ke bait Allah lagi, bait Allahnya sudah nggak ada lagi. Masih perlu nggak persembahan ini? Lalu saya akan bilang adalah apa? Itu kan orang Yahudi, kita bukan orang Yahudi, saudara. Kita nggak ikut mereka kan. Tapi saudara, saya ajak kita boleh berpikir lebih terbuka. Sebenarnya hari ini kita beribadah, itu kita mengadopsi prinsip bait Allah sebenarnya. Kita datang ke rumah Tuhan. Saudara, kita datang ke gereja bukan cuma nyanyi, puji-pujian, kayak persekutuan, lalu ada firman Tuhan, doa, selesai. Enggak kan? Kita datang untuk apa, saudara, hari ini? Kita pernah sadar kita datang ke gereja untuk apa? Saudara ingat di ibadah tadi di awal, kita datang merespon undangan Tuhan. Tuhan ngundang kita ngapain, saudara? Kita sebut ini rumah Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan, kita untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Untuk kita beribadah kepada Tuhan adalah apa berarti, saudara? Kita mengadopsi prinsip bait Allah kembali. Dan itu Tuhan izinkan dalam sejarah gereja. Gereja awalnya adalah persekutuan, orang percaya di rumah-rumah. Tapi kemudian hari Tuhan izinkan gereja seperti hari ini. Jadi pusat ibadah orang Kristen. Kita dalam beribadah itu apa? Menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Itulah bedanya ibadah dengan persekutuan. Kalau persekutuan kita lebih kebersamaan dengan teman-teman, saling mendoakan, saling kenal, itu persekutuan. Tapi kalau ibadah adalah apa? Fokus kita kepada Tuhan. Hari ini gereja menjadi adalah apa? Seperti rumah Tuhan, seperti kita sebut seperti bait Allah. Kita mengadopsi prinsip itu. Itu sebabnya saya katakan kita adopsi juga prinsip kalau ini rumah Tuhan, ini juga rumah doa. Karena Tuhan Yesus katakan rumah Tuhan, bait Allah juga adalah rumah doa. Nah kalau kita mengerti seperti itu, kita bayangkan gambaran hari ini. Kita datang ke rumah Tuhan. Aplikasinya adalah apa, saudara? Kan ada hamba Tuhan yang melayani kan. Ada berbagai pelayanan dapat dilakukan di tengah gereja, saudara. Jadi berkat buat jemaat. Ini rumah Tuhan sama, saudara. Kita mengasihi rumah Tuhan adalah salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan dan sesama. Betul nggak, saudara? Itulah sebabnya, saudara, kalau hari ini kita membelajar, gereja itu harusnya mengadopsi prinsip ini. Ini memang satu diskusi, saudara, tapi saya ajak kita belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan dengan aja berikan kita satu pola yang baik. Karena apa, saudara sekalian? Prinsip ini bagus, persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Sekarang kalau rumah perbendaharaan adalah rumah Tuhan, saudara. Kalau persembahan ini tidak boleh, akibatnya adalah apa, saudara? Kalau saudara tidak taati prinsip ini, saudara kita tidak memakai ini. Jadi rumah Tuhan tanggung jawab siapa tadi? Kembali ke cerita awal. Apakah tanggung jawab orang tua? Saudara, tanggung jawab siapa gereja ini? Saudara bisa melihat hari ini akibatnya.
kalau ini konsep persembahan untuk rumah Tuhan tidak mau diperhatikan lagi, gereja itu jadi milik beberapa orang aja kan. Akibatnya adalah apa? Ada gereja yang hampir tutup saudara, karena pemiliknya, karena berharapnya ada yang bangun gereja punya milik sendiri saudara ya. Saya pernah dengar satu gereja milik sendiri, jadi kalau yang punya datang pasti duduk paling depan. Ada kursi spesial, itu punya buat yang punya saudara gitu ya. Ada yang pendirinya, beberapa orang mungkin, atau ada sponsor utamanya daripada gereja itu. Tapi kemudian orang-orang itu sudah dipanggil oleh Tuhan. Gerejanya hampir tutup saudara, karena nggak ada yang terusin saudara. Kan itu gereja yang milik berapa orang saudara? Milik satu orang atau beberapa orang, betul nggak? Apakah bait Allah rumah Tuhan mau seperti itu? Milik beberapa orang, milik satu dua orang? Enggak kan? Milik kita bersama. Bait Allah dulu Tuhan kasihkan contoh dari pola persembahan persepuluhan di dalam Alkitab, itu merupakan pola yang pernah Tuhan pakai untuk kelangsungan pelayanan bait Allah di masa lalu. Bahkan untuk bukan hanya satu bait Allah yang kecil, tapi bait Allah di Yerusalem untuk satu bangsa. Tuhan pakai pola itu dan bait Allah bisa jalan saudara. Betul nggak saudara? Kenapa hari ini kita tidak mau pakai pola itu? Lalu kemudian dalam Alkitab katakan, Tuhan pernah juga mengajarkan tentang persepuluhan. Tuhan Yesus tidak pernah menghapus praktek persembahan persepuluhan saudara. Tapi yang Tuhan tegur, kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Matius 23:23 dikatakan, ia mengkritik motivasinya. Kamu itu melakukan yang harusnya adalah apa? Firman Tuhan dilakukan dengan sungguh-sungguh, semua hal harus diperhatikan, bukan ini penting, yang lain enggak. Lalu dikatakan yang penting adalah apa? Motivasi hati yang paling dalam. Tuhan tegur berapa kali saudara. Tapi Tuhan tidak pernah menghapus persembahan persepuluhan. Dan saudara, maka saya belajar hari ini, persembahan persepuluhan adalah satu pola yang Tuhan berikan untuk kita bisa belajar. Untuk gereja. Karena gereja juga adalah kita mengadopsi prinsip rumah Tuhan, bait Allah. Bait Allah, maka setiap kita belajar memberikan persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya apa? Ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Supaya pelayanan di rumah Tuhan bisa berjalan dengan baik. Nah berikutnya saudara sekalian, yang indah daripada Maliaki pasal 3 ini, saudara lihat kemudian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan Tuhan katakan apa? Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan, uji aku. Tuhan semesta alam, apakah aku tidak memberkati kamu? Kira-kira gitu saudara ya. Aku akan menghadirkan bagimu belalang, pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, karena dulu mereka butuh itu ya, panen ya. Supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah. Katakan, itu yang Tuhan lakukan. Nah orang bilang kok boleh menguji Tuhan. Saudara kita baca dalam Alkitab itu mencobai dan menguji itu katanya beda di perjanjian lama saudara. Saudara pernah baca di kitab bilangan Tuhan katakan jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Itu jelas nggak boleh. Mencobai di situ di dalam bilangan dikatakan adalah dengan kata nasah itu adalah mencobai dengan sikap arogan, tidak percaya, sinis gitu ya, kayak ngetes, nantang. Bener kamu Tuhan, kira-kira ayo gini, bisa nggak Tuhan lakukan? Kadang-kadang orang kalau itu kan suka gitu kan, kalau benar Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Itu nantang saudara namanya, betul nggak? Kalau ini benar Tuhan, Tuhan tolong, kalau enggak saya nggak percaya Tuhan. Itu nantang namanya saudara. Tapi yang dikata di sini, ujilah aku, ayat 10 di sini dikatakan, itu kata yang berbeda. Itu pakai kata bacan atau bahan gitu, bacanya gitu. Itulah menguji dan sikap dikatakan dengan sikap ragu-ragu yang jujur, dengan tulus. Dalam ketidakmengertian dan ragu-ragu, tapi dengan tulus ngomong sama Tuhan dengan jujur. Tuhan dan dikatakan Tuhan katakan ujilah aku. Kamu dengan tulus kamu lihat aku. Tapi dengan hati yang murni, bukan untuk kayak tadi nantang Tuhan kira-kira gitu. Bukan itu. Tapi dengan sikap yang benar dikatakan, nah tujuan adalah apa? Supaya aku kuat. Dikatakan menguatkan iman kita, menguatkan kita makin bisa percaya sama Tuhan. Kita bisa melihat bahwa Tuhan itu betul-betul bisa dipercaya. Itu kata di sini, ujilah aku. Kamu sungguh-sungguh tulus, kamu jujur, dengan jujur di hadapan Tuhan, ujilah aku, Tuhan katakan, kamu lihat. Kalau kamu lakukan ini, dikatakan bagaimana aku memberkati kamu. Aku memelihara kamu. Jadi di sini Tuhan seperti katakan, kamu beri kesempatan deh. Kalau kamu berani, beri kesempatan untuk buktikan kesetiaan Tuhan pada janjinya, waktu kamu taat. Itu yang Tuhan mau, saudara. Maka kemudian saudara lihat ayat penutupnya ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Waktu bangsa Israel melakukan hal ini, Tuhan katakan adalah apa? Segala bangsa menyebut kamu berbahagia karena apa? Kamu menjadi negeri kesukaan. Kamu bukan lagi satu bangsa yang kecil yang tidak dianggap. Tapi dikatakan bagaimana waktu Tuhan memberkati kamu. Begitu berkatnya berlimpah sampai dikatakan kamu menjadi berkat.
jadi omongan orang di mana-mana. Ini negeri kesukaan, ini negeri yang diberkati Tuhan. Saudara pernah terbayang kalau gereja seperti itu, saudara? Waktu orang sungguh-sungguh mau membawa persembahan kepada Tuhan, Tuhan berkati gereja dan gereja sungguh-sungguh jadi berkat di luar. Nah sebagai kisah penutup saudara, ini satu kisah imajiner saudara ya. Ini satu kisah aja untuk ngajar kita saudara ya. Kisah imajiner. Ada dua keluarga, dua bapak gitu ya, ini kisah imajiner saudara. Ada dua bapak dari dua keluarga, keluarga satu dan keluarga dua gitu kita sebut gitu ya. Nah bapak ini mereka adalah pengusaha yang sukses, mereka yang sangat berhasil. Satu saat mereka berdua itu berangkat ke luar negeri untuk urusan bisnis yang besar gitu ya. Mereka sayang sama anak-anaknya. Maka dikatakan setiap bulan bapak-bapak ini akan kirim uang untuk anak-anaknya. Dia kirim uang untuk anak-anaknya tiap bulan dan kirimnya pasti cukup. Dia tahu kebutuhannya, apalagi kalau anaknya minta dia akan kirim, anaknya dicukupi semua. Nah, sebelum berangkat bapak ini mereka pesan sama anak-anaknya. Tolong kamu sisihkan 1/10 dari uang yang saya kirim sama kamu untuk perawatan dan kebutuhan rumah kita bersama gitu ya. Perhatikan rumah kita bersama, saya titip ya rumah ini rumah kita bersama. Saya titip kamu jaga tiap bulan, setiap kali saya kirim kamu uang, 1/10-nya kamu sisihkan untuk rumah kita bersama. Itu ceritanya. Lalu kemudian apa yang terjadi saudara? Keluarga bapak yang pertama, anaknya itu baik, taat. Mereka sisihkan uang mereka, ini dari papa kita udah kirim kita uang, kita sisihkan untuk rumah kita. Maka rumah itu terawat, bahkan bisa dikembangkan, bisa dibangun dengan baik, dirawat dengan baik, sangat bagus sekali. Semua saling mendukung, bahkan kemudian rumah itu bisa jadi berkat bagi banyak orang sekelilingnya, tetangga-tetangga bisa lihat, oh rumah ini rumah berkat gitu ya. Kadang-kadang diberkati melalui rumah mereka, apa yang mereka berbagi dan sebagainya. Rumah yang betul-betul ideal. Tapi rumah yang kedua, terbalik saudara. Anak-anaknya tidak mau taat. Anak ini tidak mau taat adalah apa? Hitung-hitungan. Wah bapak kita kirim uang kurang banyak gitu ya. Wah urusan kamu deh gitu, saling lempar tanggung jawab gitu ya. Akhirnya rumahnya apa? Berantakan. Seadanya, tidak terawat. Nah kalau sudah darurat, udah mau roboh gitu ya, ada bocor berat, baru mereka ribut. Ayo tanggung jawab le, kamu kasih lebih besar deh, kamu ini. Akhirnya ya ditambal-tambal seadanya gitu ya. Saling paksa untuk bereskan. Itu yang terjadi saudara. Kemudian hari tiba saatnya sang bapak ini pulang, dua-dua bapak ini. Kira-kira bapak saudara sekalian bagaimana perasaan sang bapak melihat rumah seperti itu? Rumah yang pertama bapaknya senang sekali, aduh rumahku terawat baik sekali gitu enggak? Tapi bapak yang kedua, waduh bisa sedih banget. Saya kirim uang tiap bulan, kamu perhatiin rumah aja nggak mau, kira-kira gitu kan? Kok rumah kita kayak begini, malu-maluin tetangga gitu, dikira bapakmu miskin, kira-kira gitu, pada bapak kirim uang tiap bulan. Saudara bisa imajinasi lebih panjang saudara. Ini hanya cerita. Tapi saudara kalau kita lihat gereja kan seperti itu saudara. Gereja itu bukan bioskop tadi saya bilang gitu kan. Gereja adalah rumah kita bersama, milik kita. Nah bagian kita adalah apa? Bapa surgawi berkati kita, Tuhan sudah berkati kita. Dan Tuhan katakan adalah apa? Mulai hatimu yang mengasihi Tuhan, hatimu yang cinta pada rumah Tuhan. Rawatlah rumah Tuhan dengan baik. Bagaimana caranya? Tuhan kasih kita pola. 1/10 aja dari berkat itu kamu terima, itu cukup. Nah saudara boleh melihat dalam sejarah gereja saudara. Sampai hari ini yang saya kenal, gereja sungguh-sungguh melakukan persembahan persepuluhan, jemaatnya setia gitu ya. Gereja itu gak pernah kekurangan saudara. Bahkan akan berkelebihan. Berkatnya berlimpah, dia bisa mengalami pelayanan lebih jauh lagi, jadi berkat lebih luas lagi, entah bagi gereja lain, bagi pelayanan misi, bagi banyak pekerjaan Tuhan, karena apa? Gak pernah kurang. Asal memang tanggung jawab, tentu uangnya dipakai dengan benar saudara ya. Kalau pakai nggak benar cuma disimpan, akhirnya jadi perang, jadi ribut juga saudara ya. Ada yang korupsi, ada yang macam-macam segala macam itu ya. Nah kalau kita kan enggak saudara, semua persembahan kita dikelola dengan baik saudara. Rumah Tuhan kalau berjalan dengan baik saudara, betapa luar biasanya berkembang dengan baik. Dan akhirnya kita jadi berkat dan Tuhan dipermuliakan. Maka saya mengajak kita belajar dari firman Tuhan adalah mari kita belajar sebagai anak Tuhan. Kita belajar memberi dengan sukacita saudara. Kalau Tuhan sudah berkati kita, firman Tuhan katakan kamu berikan 1/10 aja persembahan persepuluhan itu bawa ke rumah Tuhan. Supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Maksudnya adalah apa? Supaya pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan tetap bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai gereja tutup, jangan sampai pelayanan terabaikan. Semua pelayanan bisa berjalan dengan baik, orang bisa dekat dengan Tuhan, orang mencari Tuhan, bisa mengalami berkat Tuhan dan sebagainya di rumah Tuhan. Rumah Tuhan terawat dengan baik. Waktu orang berikan dengan baik, dikatakan bukan terpaksa, bukan karena transaksi, tapi karena mengasihi Tuhan, pasti
jadi berkat saudara. Mari kita memberi karena mengasihi Tuhan dan rumah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Ada gambar penutup saudara bisa lihat di sini. Gambar ini di gambar seorang yang sangat baik saudara ya. Dikatakan apa? Orang berikan dikatakan dari dikasih 10 kira-kira 10 kentang saudara kira-kira ya. Kasih satu aja sama Tuhan apa kebesaran gitu saudara. Ngasih sama Tuhan gitu ya. Lalu kasih satu aja masih kebesaran gitu. Apakah seperti itu saudara? Kalau Tuhan berkati kita begitu banyak. Sekarang Tuhan katakan 1/10 sama Tuhan untuk rumah Tuhan. Dan Tuhan katakan ujilah aku. Bagaimana aku memelihara kamu. Saudara, kisah ini memang banyak ada perdebatan. Kadang-kadang orang merasa itu segala macam lah saudara yang gak setuju. Tapi saudara boleh saksikan kisahnya terlalu banyak saudara. Orang yang setia ikut firman Tuhan ini dengan taati itu. Saudara lihat kisah hidup mereka. Tuhan berkati kok. Saya dengar terlalu banyak cerita seperti itu saudara. Dan saya sendiri alami. Saya dari remaja saya belajar. Waktu saya katekisasi di gereja diajarkan persepuluhan. Sampai hari ini saya dan sekarang berkeluarga. Ya kita selalu persembahkan gak pernah kurang saudara. Apa yang saya perlu yang kami perlukan Tuhan selalu cukupkan kok. Percayalah. Karena Tuhan katakan apa? Ujilah aku. Kalau kamu sungguh-sungguh dengan mengasihi Tuhan dengan tulus. Lihatlah. Aku yang menjaga kamu, aku memelihara kamu, aku mencukupkan kamu. Bahkan kalau saudara punya gaji pas-pasan pun saudara akan melihat Tuhan punya cara memelihara saudara. Banyak kisahnya saudara. Tapi di sini jelas bukan tadi mencobai Tuhan. Tapi ujilah aku Tuhan katakan. Bukan mencobai Tuhan, nantangin Tuhan bener gak coba saya kasih. Tuhan berkati saya enggak? Ya kalau saudara sikap seperti itu ya Tuhan juga gak berkati. Saudara emang Tuhan nodong apa Tuhan ngemis sama kita? Kan enggak saudara. Tapi Tuhan justru mengajar kita. Biarlah hidup kita berpusat sama Tuhan. Karena apa tadi kembali? Maleakhi di awal. Aku selalu mengasihi engkau. Tuhan itu mengasihi kita. Maka kita mau belajar mengasihi Tuhan. Waktu kita belajar memberi sama Tuhan, itu satu bentuk adalah apa saudara? Kita belajar mengasihi Tuhan, tapi kita boleh mengalami juga ajaibnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita taat, kita setia, kita bisa melihat ajaibnya Tuhan mengasihi kita. Maka saya rindu buat sekalian waktu kita memberikan persembahan, selalu kita melihat dari sisi yang berbeda. Bukan terpaksa, bukan karena kewajiban, bukan. Tapi saya taat sama Tuhan karena adalah apa? Saya bisa melihat Tuhan itu mengasihi saya. Tuhan gak mau hidup saya jadi banyak beban kan. Kalau kita beri sama Tuhan, Tuhan cukupkan, pusing gak saudara? Gak pusing kan, hidup jalani aja. Tuhan berkati kok, Tuhan cukupin kok. Karena kita tahu ada Tuhan memelihara, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Nah saudara-saudara sekalian, saya rindu sudah saatnya karena tahun ini kita belajar di firman Tuhan. Mari kita belajar taat sama firman Tuhan. Firman menjadi pelita bagi kakiku. Kita nggak tahu pakai uang saya apa, belajarlah. Tuhan saya belajar seperti ini. Saya dorong saudara belajar dan alamilah pengalaman itu sama Tuhan. Karena saudara ini nggak bisa dipaksa, tapi pengalaman saudara sama Tuhan, saudara nanti bisa cerita banyak kisahnya. Kalau saudara sudah ngalami, ceritalah sama orang lain. Tuhan itu setia. Karena tadi Alkitab katakan, aku mengasihi kamu, aku selalu mengasihi kamu. Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Tuhan selalu mengasihi kita. Tinggal respon kita. Adakah di hati kita juga Tuhan yang utama? Tuhan yang kita kasihi. Nah kita mengasihi akan gerejanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan. Tuhan tolong setiap kami boleh mengalami ajaibnya, kelimpahan di dalam Engkau. Terima kasih firman-Mu yang ajaib yang boleh menuntun kami. Belajar bagaimana kami menggunakan setiap uang, setiap berkat Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Nah, kami melihat Tuhan, Kau yang mengasihi kami. Kau juga memberkati kehidupan kami. Makanya belajar juga Tuhan, Kau Tuhan berikan kami juga keluarga rohani di tempat ini. Tuhan tolong setiap kami belajar juga Tuhan setia bertanggung jawab untuk berkat yang Tuhan sudah berikan untuk merawat tempat ini, gereja ini, melakukan pekerjaan Tuhan yang besar di tempat ini, di mana melalui semua yang kami kerjakan, hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Bahkan gereja ini boleh dipakai Tuhan bagi kemuliaan Tuhan, Kau sungguh dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Tuhan mengenal setiap kami dan segala keterbatasan kami. Tuhan tolong kami dalam interaksi kami secara pribadi dengan firman Tuhan yang boleh kembali berbicara secara pribadi bagi kami masing-masing. Tuhan pilih kami sudah kebutuhan kami, kami naikkan doanya dalam nama Tuhan Kristus. Tuhan kami yang hidup, yang mengasihi kami semua dengan ajaib. Amin.